Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kita lihat bahwasanya akhir-akhir ini sangat tenar kita bicarakan masalah penjegalan yang dilakukan beberapa oknum untuk menghentikan langkah Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Nah, kali ini ada Pak Said Diduh itu mengungkap sejumlah bukti bahwasanya Pak Anies Baswedan disebut akan dijegal itu, dan saya pikir ini sesuatu yang tidak fair menuju demokrasi yang lebih baik lagi. Saya pikir semua ini harus kita lihat secara detail, harus kita perlihatkan kepada publik secara terang menderang bahwasanya inilah yang kemudian diucapkan oleh Pak Said Diduh, sejumlah bukti bahwasanya Pak Anies Baswedan dijegal beberapa langkah belakangan ini. Coba kita ulas lebih dalam lagi dan kita lihat kawan-kawan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Diduh menyebutkan jika ex-Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan dijegal. Ia mengungkapkan sejumlah hal yang menurutnya menjadi bukti. Nah, ini saya pikir Pak Said Diduh ini banyak sekali membuat orang-orang kepanasan, saya lihat seperti ini. Karena Pak Said Diduh mulai aktif juga membongkar siapa-siapa yang telah menjegal Anies Baswedan, dan bukti-buktinya Pak Said Diduh paparkan dengan jelas ini. Coba kita lihat. Nah, Pak Anies Baswedan pada saat ini sedang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden. Namun, pihak yang berada di kubunya menilai jika mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu dijegal, kawan-kawan. Ya, beberapa hal yang dinilai menjadi bukti diungkapkan oleh Pak Said Diduh itu. Hal tersebut yakni keterlibatan Pak Anies Baswedan dalam sejumlah agenda olahraga dan sepak bola hingga Formula E itu. Pertama, dari sektor sepak bola, Pak Anies Rashid Baswedan disebut-sebut dihentikan oleh Pas Pampres untuk turun bersama Presiden Joko Widodo ke lapangan ketika Persija Jakarta memenangi ajang Piala Presiden 2018. Pada tahun tersebut, ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu. Jadi saya pikir penjagalan-penjagalan itu mulai dilakukan sejak dini itu. 2018 sudah ada bukti bahwasanya Pak Anies Baswedan pernah dihadang dan dihalangi oleh Pas Pampresnya Pak Presiden Joko Widodo untuk menemani Pak Presiden Joko Widodo ketika penyerahan Piala Presiden 2018 yang notabene-nya yang menang pada saat itu adalah Persija. Dan Pak Anies sebenarnya punya hak untuk merayakan itu bersama-sama. Namun Pak Anies dijegal itu. Nah, Pak Anies hendak mendampingi Pak Jokowi ke podium, tetapi dicegat oleh Pas Pampres. Insiden tersebut pun langsung ramai di media sosial. Sementara itu, pada ajang balap mobil listrik Formula E 2023, ya baru-baru ini kawan-kawan, Anies Baswedan tidak mendapatkan undangan untuk hadir. Harusnya kan ada undangan untuk Pak Anies yang spesial, yang setidaknya bisa menempatkan Pak Anies di ruang VIP itu. Minimal Pak Anies duduk, diberikan kursi lah untuk nonton adem di wilayah itu. Tetapi ada pihak-pihak yang tertentu yang tidak memberikan Pak Anies undangan, sehingga Pak Anies harus membeli tiket sendiri bersama keluarga dan nonton bersama rakyat. Dan saya pikir inilah kemenangan tersendiri buat Anies Baswedan di wilayah itu. Sementara itu, pada awal Pak Anies Baswedan menggagas Formula E, banyak pro dan kontra. Ya, seperti kita ingat bahwasanya banyak sekali itu orang-orang di Cokro TV itu, waduh, semuanya membahas hal itu, semuanya mengolok-ngolok Formula E itu. Mulai dari ketika Formula E dibangun itu, mereka yakini bahwasanya Formula E bakalan tidak jadi karena pada saat itu mereka lihat bahwasanya daerah atau daratan pembangunan Formula E itu becek sekali, terlihat
tidak bisa digunakan. Tetapi ya kita lihat sekarang ini Formula E sudah berjalan di Indonesia, artinya semuanya tidak punya kendala yang berarti. Ya, ia juga dicurigai melakukan tindak pidana korupsi pada saat merancang kompetisi tersebut, tetapi sejauh ini belum ada bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwasanya Pak Anies Baswedan melakukan tindakan korupsi pada stadion Formula E itu. Sejauh ini tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat itu. Bahkan kemarin Pak Firly Bahuri yang di KPK berusaha untuk memenjarakan Pak Anies Baswedan lewat ini, tetapi sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda yang terlihat, kawan-kawan. Jadi memang proses-proses untuk menjegal Anies Baswedan banyak sekali itu. Karena seandainya Pak Anies Baswedan tidak langsung di-cover Nasdem untuk dicapreskan, saya pikir kasus-kasus Formula One yang diduga ada tindakan korupsi di bagian itu mungkin masih ditelusuri hingga sekarang ini. Tetapi karena sudah di-cover, Anies sudah dicapreskan, sehingga hal-hal semacam itu, isu-isu tentang tindak korupsi itu tidak dilaksanakan hingga sejauh ini. Dan tidak terjadi, karena memang tidak ada buktinya. Pak Firly itu pusing 7 keliling karena mencari sesuatu yang tidak ada, saya pikir. Nah, tidak hanya itu. Ketika Pak Anies Baswedan mengadakan Formula E, PT Pertamina tidak menjadi sponsor. Hal tersebut berbeda dengan ajang balap mobil listrik yang baru-baru ini diselenggarakan. Sejumlah sikap yang ditunjukkan kepada Anies Baswedan kemudian dikomentari Said Didu. Baginya sudah tidak bisa disangkal lagi jika Pak Anies Baswedan dijegal. Sulit dibantah bahwa Pak Anies Baswedan memang selalu dijegal. Penjegalan terbuka saja dilakukan, seperti yang pertama, saat dilarang turun lapangan merayakan kemenangan Persija mendampingi Bapak Presiden itu. Kemudian yang kedua, tidak diundang menonton Formula E oleh Pemda DKI sehingga beliau menonton bersama rakyat itu. Seperti itu yang dikutip dari akun Twitternya Pak Said Didu itu. Jadi saya pikir langkah-langkah penjagalan Pak Anies Baswedan itu bakalan terus ada hingga Pilpres dilaksanakan. Dan inilah yang membuat menariknya Pilpres 2024, karena berapa kali Anies Baswedan ingin dijegal, semuanya itu dimantahkan atau tidak ada yang berhasil. Apalagi langkah selanjutnya yang dilakukan penguasa untuk menjegal langkah Anies Baswedan, tentunya menarik untuk kita nantikan. Nah, salah satu yang lebih hangat lagi untuk menjegal Pak Anies adalah PK Muldoko yang diterima oleh MK saat ini, yang sekarang ini ingin dieksekusi oleh MK. Dan menariknya di situ karena Pak Muldoko menggandeng Yusril Mahendra untuk bertarung melawan Demokrat. Apakah kemudian mereka berhasil untuk mengkudeta Pak AHY? Jika Pak Muldoko berhasil mengambil alih Demokrat, maka bisa dipastikan bahwasanya Pak Anies Baswedan gagal nyapres. Kenapa? Karena Pak Muldoko bakalan menarik dukungan untuk Pak Anies, sehingga thresholdnya Pak Anies hanya Nasdem gabung PKS, itu tidak mencapai 20%. Itulah yang kemudian saat ini tengah diperhatikan publik. Apakah kemudian langkah-langkah yang diambil MK, jangan sampai MK memenangkan Muldoko. Jika hal itu terjadi, maka inilah yang disebut sebagai pembegalan politik itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat banyaknya penjagalan yang diterima oleh Pak Anies Baswedan? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan sekaligus bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.